Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai identifikasi masalah dan tujuan penelitian. Anggota dari kelompok kami adalah Ayu Aulia Rahman, Aziza Inta Hidayat, Aska Asla Ursila, Denisa Cahyani Putri, Dinda Tika Primadani, Elvina Dewi Masita, dan Elvira Wahyu Sukmawati. Materi yang pertama adalah identifikasi masalah penelitian. Masalah diartikan sebagai suatu situasi di mana suatu fakta yang terjadi sudah menyimpang dari batas-batas toleransi yang diharapkan, sehingga menuntun peneliti untuk mencari jawaban atau solusinya. Adanya kesenjangan tersebut menimbulkan pertanyaan lebih lanjut, yaitu mengapa kesenjangan terjadi, dan dari pertanyaan inilah permasalahan penelitian dapat dikembangkan. Secara lebih operasional, permasalahan penelitian adalah suatu rumusan kalimat interrogatif mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih yang belum terjawab dengan teori atau penelitian yang ada. Berdasarkan pengertian tersebut, diketahui bahwa rumusan permasalahan penelitian harus berupa kalimat yang isinya mempertanyakan kesenjangan yang ditemukan atau yang ingin dibuktikan peneliti, baik dalam kalimat tanya atau kalimat positif. Nah, secara umum, permasalahan atau problema dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, problema deskriptif. Problema deskriptif merupakan problema untuk mengetahui status variabel dan mendeskripsikan suatu fenomena tersebut, sehingga lahirlah penelitian deskriptif, penelitian historis, dan filosofis. Lalu yang kedua yaitu problema komparatif. Problema komparatif merupakan problema untuk membandingkan dua fenomena variabel atau lebih. Yang ketiga, problema asosiatif atau korelatif. Problema asosiatif merupakan problema untuk mencari hubungan antara dua fenomena atau variabel. Problema ini dapat dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu korelasi sejajar dan korelasi sebab akibat. Identifikasi masalah perlu memperhatikan apakah masalah atau fokus yang dipilih sudah cukup. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, esensial. Pentingnya nilai penelitian menduduki urutan paling utama di antara masalah-masalah yang ada. Yang kedua yaitu urgent. Masalah tersebut dianggap mendesak untuk dipecahkan. Yang ketiga, bermanfaat, yaitu memiliki kegunaan atau kebermanfaatan jika masalah penelitian dipecahkan. Nah, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri masalah yang baik. Pemilihan atau penetapan masalah yang dikatakan baik dalam penelitian perlu menjadi pertimbangan peneliti. Masalah dapat dikatakan baik jika memiliki yang pertama yaitu kontribusi. Salah satu ciri masalah yang baik adalah dapat memberikan kontribusi kepada beberapa aspek, di antaranya yaitu pengembangan teori baru, perbaikan metode, manfaat, dan implikasi aplikatif. Yang kedua yaitu orisinalitas, bukan merupakan pengulangan terhadap penelitian lain, seperti masalah yang diteliti, kerangka konsep, dan pendekatan. Yang ketiga yaitu penyataan permasalahan. Terdapat dua aspek, yaitu pernyataan penelitian dan gambaran asosiasi. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu aspek kelayakan, meliputi 4 aspek, yaitu dapat dijawab, pertimbangan waktu dan biaya, tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, dan daya dukung fasilitas dan sumber daya lain. Nah, yang selanjutnya yaitu sumber-sumber masalah penelitian. Masalah penelitian merupakan masalah atau isu yang menuntun pada keharusan dilaksanakannya penelitian tersebut. Masalah ini bisa muncul dari berbagai sumber, di antaranya yaitu pengalaman pribadi.
Yang kedua yaitu lanjutan atau perluasan penelitian. Yang ketiga yaitu bersumber dari kepustakaan seperti buku teks, jurnal, atau laporan penelitian. Nah, yang selanjutnya yaitu forum pertemuan ilmiah atau diskusi. Selanjutnya yaitu observasi atau pengalaman langsung dalam praktek. Lalu, perubahan paradigma dalam pendidikan. Selanjutnya yaitu fenomena pendidikan dalam kelas, luar kelas, dan masyarakat. Lalu yang terakhir yaitu deduksi dari teori. Nah, kondisi problematik tertentu yang menandakan suatu penelitian dapat dikembangkan yaitu dengan cara adanya kesenjangan dari yang seharusnya teori maupun fakta empirik temuan penelitian terdahulu dengan kenyataan sekarang yang dihadapi. Yang kedua, dari kesenjangan tersebut dapat dikembangkan pertanyaan mengapa kesenjangan itu terjadi. Dan yang ketiga, pertanyaan tersebut memungkinkan untuk dijawab atau jawabannya lebih dari satu kemungkinan. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Saudara Aska. Pembahasan selanjutnya adalah tentang latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini berperan untuk yang pertama, menjelaskan situasi dan juga kondisi yang melatar belakangi permasalahan tersebut. Yang kedua, digunakan untuk menguraikan kesenjangan-kesenjangan antara harapan seorang peneliti dengan kenyataan yang ada, antara teori dengan praktiknya dan juga rencana dengan pelaksanaannya. Yang ketiga, latar belakang masalah ini digunakan untuk menjelaskan apa yang mendorong seorang peneliti melakukan suatu penelitian terhadap permasalahan itu tadi. Dan yang terakhir, latar belakang masalah ini digunakan untuk menjelaskan alasan-alasan penting dan juga bagaimana menariknya permasalahan tersebut untuk diteliti oleh seorang peneliti dalam jangkauan kemampuan akademik, biaya, waktu, dan juga tenaga. Pembahasan selanjutnya adalah tentang perumusan masalah. Nah, suatu rumusan masalah itu berbeda dengan identifikasi masalah. Kalau identifikasi masalah itu merupakan sebuah kesenjangan antara harapan dengan apa yang terjadi. Sedangkan rumusan masalah itu didefinisikan sebagai suatu pernyataan yang disusun berdasarkan adanya permasalahan tersebut. Dan kemudian akan dicarikan sebuah solusi melalui pengumpulan data dalam proses penelitian. Jadi, suatu rumusan masalah harus didasarkan pada masalah yang sudah teridentifikasi. Perumusan masalah disebut juga dengan research question atau research problem. Ini diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan sebuah fenomena, baik itu dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun saling terkait antara fenomena satu dengan yang lainnya, baik itu sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Nah, perumusan masalah ini merupakan salah satu tahapan dari sejumlah tahapan dalam penelitian yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kegiatan penelitian itu sendiri, sehingga memunculkan sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa kegiatan perumusan masalah merupakan separuh dari kegiatan penelitian itu sendiri. Menentukan rumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, karena dapat berfungsi untuk menetapkan satu langkah awal, yaitu untuk mengembangkan kerangka konsep, konseptualisasi dan operalisasi, serta desain penelitian. Dan yang kedua adalah prediksi keberhasilan penelitian. Dan yang ketiga adalah memilih judul dan menuliskan tujuan penelitian. Dan yang terakhir adalah menilai originalitas studi versus plagiarisme. Di masalah penelitian, sebaiknya peneliti harus memperhatikan beberapa hal, seperti 1. Mempertimbangkan relevansinya. 2. Memastikan apakah masalah yang akan dipilih itu sudah atau akan ada jawabannya. 3. Mempertimbangkan manfaat teoritisnya. 4. Mempertimbangkan aspek aktualitas masalah. Dan yang terakhir adalah mempertimbangkan jelajah atau wilayah pengembangan ilmu yang berkaitan. Pemilihan kalimat untuk rumusan masalah harus disesuaikan dengan tujuan penelitian yang akan dicapai, dan tentu saja juga disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh. Batasan masalah merupakan pembatasan ruang lingkup masalah.
sebagai akibat keterbatasan yang dimiliki peneliti, di mana dapat saja masalah-masalah yang telah diidentifikasi tidak dapat diteliti semua, sehingga perlu ditetapkan batasan dalam suatu penelitian. Agar penelitian memiliki fokus atau tidak melebar pada suatu kondisi tertentu, dengan demikian, uraian tentang alasan-alasan pembatasan masalah akan sesuai dengan kemampuan peneliti. Asumsi-asumsi dan pembatasan penelitian, terutama sebelum merumuskan masalah, penelitian merupakan hal yang perlu dikemukakan peneliti untuk menghindari salah pengertian para pembaca dan pengguna hasil penelitian. Bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian dikembangkan berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi atau level of explanation. Bentuk masalah dapat dikelompokkan ke dalam bentuk masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Jadi, dalam penelitian ini, seorang peneliti tidak membuat suatu perbandingan pada sampel yang lain, dan juga tidak mencari hubungan variabel tersebut dengan variabel yang lain. Rumusan komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan komparasi keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Perbedaan tersebut bisa dinilai dari metode, perlakuan lain, atau pada waktu yang berbeda juga. Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan interaktif atau timbal balik. Selanjutnya yaitu rumusan masalah asosiatif. Hubungan simetris adalah merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang munculnya bersamaan atau diartikan sejajar. Hubungan antar variabelnya memiliki kedudukan yang sama atau setara. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Bentuk hubungan ini menunjukkan terdapat variabel independen atau variabel bebas, variabel yang mempengaruhi, dan variabel dependen atau variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. Namun, dalam bentuk hubungan ini hanya salah satu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya, atau kondisi tersebut tidak dapat dianggap berlaku sebaliknya. Hubungan interaktif atau timbal balik adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Pada pola penelitian ini tidak diketahui mana variabel independen maupun variabel dependen. Selanjutnya yaitu berbagai kesalahan umum yang bisa dilakukan peneliti dalam penemuan masalah penelitian. Antara lain, konsepnya belum matang atau immature. Yang kedua, gagasan yang ditawarkan belum akurat. Yang ketiga, kurang memberi kontribusi. Dan yang terakhir yaitu ketidaksesuaian fenomena penelitian dengan metode analisa. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan. Perbedaan tujuan penelitian dengan rumusan masalah terletak pada kalimat yang digunakan. Pada rumusan masalah, kalimat yang digunakan adalah kalimat pertanyaan, sedangkan pada tujuan penelitian, kalimat yang digunakan adalah kalimat pernyataan. Tujuan penelitian yang diharapkan haruslah sesuai dengan sifat dan karakteristik penelitian, yaitu tujuan harus ada hubungannya dengan rumusan masalah atau secara eksplisit diarahkan untuk menjawab perumusan masalah. Yang kedua, tujuan penelitian dinyatakan dengan kalimat deklaratif. Dan yang ketiga, tujuan penelitian dikemukakan sebagai sesuatu yang ingin dicapai melalui proses penelitian. Yang terakhir, tujuan penelitian harus jelas dan juga tegas. Berdasarkan sifat dan karakteristik permasalahan penelitian, tujuan dilakukannya suatu penelitian menurut Sutrisno Hadi akan dapat menjawab peranannya, yaitu yang pertama untuk menemukan pengetahuan, yang kedua mengembangkan pengetahuan, dan yang ketiga menguji kebenaran suatu pengetahuan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai judul penelitian. Judul penelitian merupakan bagian yang dicantumkan pada bagian paling awal penelitian.
Namun, kenyataan yang sebenarnya, menurut logika penelitian dan penyusunan suatu penelitian, seorang peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi, menetapkan, dan merumuskan permasalahan penelitian yang mungkin dan layak untuk diteliti. Sehingga, penetapan judul penelitian akan memungkinkan untuk dilakukan setelah rumusan masalah peneliti itu diketahui. Menetapkan judul penelitian paling tidak harus mengikuti kaidah umum gambaran prosedur pelaksanaan penelitian, seperti yang dapat dilihat pada diagram berikut. Masalah, identifikasi, pembatasan, perumusan, dan judul. Pemilihan topik atau letak konkretnya judul akan menggambarkan tingkat kedalaman dan cakupan dari sebuah penelitian yang akan dibahas. Penerapan judul pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pertama, jika penelitian itu bersifat kualitatif, judul bisa dirumuskan dari intisari hasil temuan yang telah ada. Yang kedua, sebaliknya, jika penelitian itu bersifat kuantitatif, maka judul telah ditentukan secara deduktif dan menggambarkan masalah yang akan diteliti. Apapun proses penetapan judul yang dilakukan, induktif atau deduktif, maka hendaknya judul jangan terlalu luas cakupannya atau sebaliknya jangan terlalu sempit. Demikian juga sebaiknya judul penelitian jangan bersifat simbolik, terlalu abstrak atau mungkin puitis. Judul yang baik di luar memperlihatkan korelasi antara variabel secara jelas dan juga mencerminkan arah penelitian yang akan dilakukan. Secara umum, kriteria judul yang baik adalah 1. Topik yang diteliti mengandung masalah yang tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Lebih baik kalau topik yang diajukan lebih spesifik, menarik, dan aktual secara akademik dan secara praktis. Yang kedua, belum layak diteliti orang lain. Kalaupun sudah ada peneliti lain, seharusnya studi ini mengambil sisi lain, sisi tertentu yang selama ini tidak memperoleh perhatian. Yang ketiga, diungkapkan dalam kalimat yang simpel, tetapi mampu menunjukkan dengan jelas independen variabel dan independen variabelnya. Yang keempat, judul harus dapat menunjukkan problematik yang terkandung di dalam tema yang akan diteliti. Yang kelima, sebaiknya judul dibuat dengan kalimat ganda. Kalimat pertama bersifat umum yang kemudian diikuti dengan ungkapan yang menunjukkan fokus persoalan yang dikaji. Dalam kaitan ini, harus dihindari ungkapan atau kalimat yang mengesankan sifat ekstrim atau berlebihan. Baik, terima kasih telah menyimak video presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila terjadi kesalahan pada pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.